Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia Rahma dengan NIM 240527710 dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan poster terkait alat Gen Expert dengan mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler oleh dosen pengampu yaitu Bapak Doni Setiawan SSI M Biotek. Yang pertama ada prinsip dari alat Gen Expert yaitu bekerja berdasarkan real-time PCR atau polymerase chain reaction yang dilakukan secara otomatis dalam cartridge tertutup. Sampel yang dimasukkan akan mengalami ekstraksi DNA atau RNA, kemudian aplikasi target gen spesifik dan deteksi sinyal fluoresensi untuk menentukan ada atau tidaknya target, misalnya bakteri atau virus dalam sampel, sehingga hasil pemeriksaan dapat diperoleh dengan cepat, sensitif, dan meminimalkan resiko kontaminasi selama proses pemeriksaan berlangsung. Selanjutnya ada tujuan dari alat Gen Expert yaitu untuk mendeteksi dan mengidentifikasi DNA atau RNA mikroorganisme secara cepat, akurat, dan otomatis dari sampel pasien, sehingga membantu penegakan diagnosis penyakit, misalnya seperti TBC, resistensi obat, atau infeksi tertentu secara dini dan tepat, serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih efektif dan penatalaksanaan terapi yang sesuai guna meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Ada 3 tahapan di laboratorium. Yang pertama praanalitik, identifikasi pasien dan pelabelan. Pastikan identitas pasien benar, beri label lengkap pada wadah sampel. Yang kedua pengambilan sampel. Ambil sampel sesuai jenis pemeriksaan, misalnya sputum, darah, atau cairan yang lain dengan teknik aseptik. Yang ketiga wadah dan volume. Sesuai SOP, gunakan wadah yang steril, tertutup, rapat, dan volumenya mencukupi. Yang keempat ada keamanan dan APD. Gunakan APD lengkap untuk mencegah kontaminasi dan paparan. Yang kelima penyimpanan dan transportasi sampel. Disimpan dan dikirim sesuai ketentuan waktu dan suhu agar kualitas tetap terjaga. Yang keenam penerimaan di laboratorium. Periksa kondisi sampel, tidak bocor, tidak tercemar sebelum diproses lebih lanjut. Selanjutnya yang kedua analitik. Cara pengerjaannya yang pertama yaitu buka segel sampel reagen SR dan penutup tabung yang berisi sampel dahak. Yang kedua tuang SR ke dalam tabung dahak dengan volume SR 2 kali volume dahak dan tutup kembali tabung yang berisi dahak. Yang ketiga kocok kencang tabung dahak sebanyak 10-20 kali lalu inkubasi selama 10 menit. Setelah itu kocok kembali lalu inkubasi kembali selama 5 menit. Setelah diinkubasi, perhatikan kualitas dahak. Apabila masih kental dan menggumpal, tambahkan waktu inkubasi selama 5-10 menit. Yang keempat, siapkan cartridge Expert MTB atau RIP. Beri identitas yang lengkap pada sisi kanan atau kiri cartridge dengan menggunakan spidol atau stiker barcode. Yang kelima, buka penutup bagian atas cartridge. Dan yang keenam, pindahkan dahak yang sudah diproses menggunakan pipet tetes yang sudah disediakan. Isi pipet tetes sampai melebihi tanda 2 mili yang ada pada pipet tetes. Yang ketujuh, secara perlahan masukkan pipet tetes ke dalam ruang sampel pada cartridge, lalu keluarkan dahak secara perlahan. Hindari pembentukan gelembung udara. Kedelapan, tutup rapat penutup cartridge dan segera proses sampel menggunakan alat Gen Expert dan ditunggu selama 1 hingga 2 jam. Setelah waktu sudah menunjukkan 1-2 jam, kemudian alat Gen Expert tersebut akan berhenti secara otomatis.
Selanjutnya yang terakhir ada post analitik. Yang pertama, interpretasi hasil. Untuk hasil positif, target DNA atau RNA terdeteksi. Pasien dinyatakan terinfeksi sesuai parameter tes. Dan untuk hasil yang negatif, target DNA atau RNA tidak terdeteksi karena tidak adanya infeksi sesuai pemeriksaan, lalu invalid atau error, pemeriksaan gagal, sampel perlu diulang. Misalnya ada kesalahan teknis, kualitas sampel yang kurang baik, atau ada gangguan dari alat tersebut. Kemudian yang kedua ada pelaporan hasil. Hasil dicatat di sistem atau laporan laboratorium, diverifikasi oleh petugas atau penanggung jawab laboratorium untuk memastikan keakuratan, dan dilaporkan ke dokter atau unit terkait sesuai prosedur sebagai dasar penegakan diagnosis dan penentuan terapi. Dan yang ketiga, ditindaklanjuti. Kartrid dibuang sebagai limbah infeksius sesuai dengan prosedur keselamatan dan pengelolaan limbah medis. Data hasil disimpan sebagai dokumentasi laboratorium untuk keperluan arsip, evaluasi, dan pelacakan hasil pemeriksaan di kemudian hari. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.